Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asal Ngajar, cara ngasal yang penting insya Allah benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar mengenal komponen-komponen yang ada pada sebuah PC desktop yang biasa kita gunakan di kegiatan sehari-hari, baik itu di perkantoran, sekolah maupun rumahan. Sebelum kita melanjutkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini, lebih baik kita mengenal dulu komponen-komponen yang terdapat pada sebuah PC desktop. Yang pertama adalah kita mengenal di sini adanya sebuah papan induk atau kita lebih kenal dengan namanya motherboard. Berikutnya adalah prosesor. Pen prosesor atau kipas, ada juga VGA card, memori atau RAM, hard disk sebagai media penyimpanan data kita, kabel SATA, dan tidak lupa pula ketinggalan yaitu power supply sebagai media untuk memberikan asupan listrik ke dalam motherboard. Baik rekan-rekan, sebelum kita nantinya akan merakit ke semua komponen ini, baik motherboard, prosesor, memori, kipas, hard disk, dan kabel SATA-nya, alangkah baiknya kita mengenal dulu pot-pot yang terdapat pada sebuah motherboard. Yang pertama, yang paling utama adalah di sini terdapat soket prosesor. Kebetulan di sini saya menggunakan motherboard dengan tipe soket LGA 1155 dengan tipe GA-H61 DS2. Ini soket prosesor, dan ini adalah soket memorinya atau soket RAM. Ini sudah DDR3. Di sini juga ada power connector 24 pin ATX. Di sini ada 4 pin konektor. Di sini ada slot untuk pemasangan VGA PCI, dan di sini ada soket PCI Express. Dan ini adalah chipset shortbread. Juga di sini ada soket SATA. Di sini masih menggunakan SATA 2, belum SATA 3. Nah, yang perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian dalam nanti perakitan pada sebuah motherboard adalah soket-soket yang terdapat di sini. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini adalah soket audio. Ini soket USB, dan ini adalah soket panel. Soket panel ini nanti kita akan hubungkan kepada power on off, reset, HDD LED, dan power LED. Baik rekan-rekan, bisa diperhatikan di dalam motherboardnya terdapat tulisan panel USB 1, USB 2, syspen, ini untuk kipas yang akan kita pasangkan di casing ataupun kipas tambahan, dan pot audio. Dan di sini juga ada soket untuk CPU pen yang akan kita nanti pasangkan ke dalam kipas prosesor. Nah,
Untuk pemula biasanya akan dibingungkan tatkala dia harus menghubungkan bagian panel ini. Sebetulnya pada setiap motherboard itu sudah diberikan petunjuk. Di sini kita bisa lihat ada tulisan kecil sekali ini. Kalau kita lebih dekatkan lagi, nah di sini ada tulisan PW. Nah, PW, mohon maaf, PW, RS, HD, dan power LED. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya soket yang dua ini adalah untuk power, dan yang ini adalah untuk reset, yang ini untuk HDD LED, dan yang ini adalah untuk power LED. Rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan mencoba merakit PC ini. Kebetulan di sini kita tidak menggunakan casing, jadi hanya untuk perakitan dasar saja, dimana perakitan ini diperuntukkan khusus untuk para pemula, terutama anak-anak SMK dengan jurusan TKJ, agar membantu mereka lebih mudah dalam perakitan. Oh ya, satu lagi rekan-rekan ketinggalan. Selain soket-soket yang ada di papan induk ini atau pada motherboard ini, kita di sini ada panel, ya, panel belakang namanya. Di sini ada soket-soket yang harus kita juga ketahui fungsi-fungsinya. Yang ini adalah soket untuk keyboard, ya masih tipe lama ya. Ini juga untuk soket mouse. Jadi untuk membedakannya, kalau ungu itu untuk keyboard, sedangkan yang hijau itu untuk mouse. Tapi untuk sekarang semua keyboard dan mouse sudah menggunakan sistem USB. Ini port serial. Port serial ini bisa difungsikan atau digunakan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Salah satu contoh yaitu untuk alat flash. Biasanya untuk alat flash biasanya dia masuk ke sini. Dan ini adalah LPT, port LPT. Nah, ini port LPT yang bisa digunakan untuk printer dot matrix, printer tipe lama yang masih menggunakan kabel LPT. Di sini juga ada port PGA yang biasa terhubung ke monitor. Di sini ada port USB sebagai media input nanti buat flash disk, mouse, keyboard, hard disk eksternal, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada port LAN, ya, untuk bisa kita terhubung dengan jaringan. Dan ini adalah port audio. Yang ini adalah speaker, yang ini adalah mic, yang ini adalah audio tambahan. Jadi ini jarang dipakai. Yang banyak dipakai itu adalah yang berwarna hijau untuk speaker dan yang berwarna merah untuk mic. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja tanpa berlama-lama, setelah kita mengenal daripada bagian-bagian motherboard, kita langsung merakit motherboard ini. Yang pertama, kita memasang sebuah prosesor. Ini urutannya rekan-rekan. Ini ada pengaitnya. Jadi pengaitnya seperti ini. Ya, kita tekan ke bawah lalu kita geser ke samping. Ini tinggal diangkat. Nah, ini sudah terbuka. Lalu kita siapkan prosesornya. Di dalam prosesor di sini kebetulan saya menggunakan prosesor Core i3 2120. Ini soket 1155. Perhatikan di sini ada bilah pada prosesor di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Demikian pula juga
pada motherboardnya. Di sini ada bilah, ada semacam tonjolan ya, kiri dan kanan. Dan kita tidak bisa memasang ini dengan asal-asalan, tapi harus tepat. Cara pemasangannya yaitu kita paskan seperti ini. Kalau sudah, rekan-rekan, ini bilahnya masuk ya, tepat pada bilahnya seperti ini. Jadi kalau kita balik ini tidak akan masuk karena memang bilahnya tidak pas. Lalu setelah itu kita kunci, kita dorong ininya ya, seperti ini. Kita tekan, nah kita tekan, kita masukkan ke dalam seperti ini rekan-rekan. Berikutnya adalah dengan kita memasangkan pen. Ini pen prosesornya. Sebelum pemasangan pen perlu diperhatikan, kita juga harus menyiapkan yang namanya thermal pasta. Ini thermal pastanya. Ini kita pakai yang murah saja, yang murah, yang harganya cuma Rp5.000 satu cupnya ini, karena ini untuk pemula, ini tidak jadi masalah. Kita ambil pastanya sedikit saja, kebetulan di sini berwarna abu-abu ya. Kita ambil pastanya sedikit, lalu kita oleskan pada bagian prosesornya seperti ini. Nggak usah terlalu banyak, yang penting pasta ini adalah sebagai media penghantar panas saja dari prosesor yang akan nanti diserap oleh kipas ataupun pen prosesor. Berikutnya adalah dengan kita memasangkan pen prosesornya. Nah, di dalam pen prosesor perlu diperhatikan bagi pemula, ini kebanyakan terjadi ini patah. Yang ininya patah. Ini mengakibatkan nantinya si penyerapan panasnya tidak bekerja secara sempurna. Maka dalam perakitan itu perlu diperhatikan dengan sangat baik dalam hal pemasangan pen prosesor. Di sini saya akan memasangkan pen prosesornya. Kita ambil motherboardnya, kita pasangkan seperti ini, tepat pada lubang seperti ini rekan-rekan. Kita angkat terlebih dahulu sedikit untuk memasukkan. Semuanya kita masukkan dulu, satu persatu kita masukkan tepat pada lubangnya. Pada lubangnya kita masukkan seperti ini. Kalau sudah, kita periksa dulu ke belakang. Nah, di sini sudah masuk. Ini juga sudah masuk, yang ini masuk, yang ini masuk. Lalu kita putar searah jarum jam seperti ini. Yang ini juga sama, putar searah jarum jam. Demikian pula yang ini, searah jarum jam, dan juga yang ini, searah jarum jam. Ingat di sini ada panahnya, ini panah, arah panah untuk membuka. Lalu kita tekan satu persatu. Satu persatu kita tekan seperti ini, dan pastikan kunciannya masuk. Kembali diperiksa seperti ini. Ini berarti sudah terkunci, sehingga tatkala kita angkat, kita tarik, ini tidak mudah untuk lepas. Berikutnya, soket ini kita masukkan ke dalam soket CPU pen. Di sini ada tulisan CPU pen. Ya, kita cari di dalam motherboardnya. Mungkin pada setiap motherboard posisinya berbeda tempat, tapi ya pastikan rekan-rekan memasukkannya pada CPU pen. Jangan pada sys pen, karena ini akan mempengaruhi pada pos tampilan awal pada komputer ataupun pada BIOSnya. Kita masukkan seperti ini. Kalau sudah,
Kita simpan lagi. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah memasangkan memori. Nah, di dalam memori, kebetulan di sini saya menggunakan memori DDR3. Di sini ada bilahnya. Dan bilah ini harus tepat pada bilah yang ada pada motherboard. Di sini. Nah, kita bisa lihat. Untuk pemasangan, kita buka dulu ke samping ini. Tinggal tarik ke samping. Ini juga sama, tarik ke samping. Seperti ini. Berikutnya, kita pasangkan. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kita pasangkan tepat pada lubangnya. Kita ambil dulu. Seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal tekan sampai terdengar bunyi klik. Seperti ini. Kiri kanan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan lagi. Rekan-rekan sekalian, langkah berikutnya adalah kita akan memasangkan konektor-konektor yang ada pada sebuah casing. Tadi kabel-kabelnya kita sudah siapkan, anggap saja ini menggunakan casing. Nah, di sini terdapat tulisan. Bisa lihat di sini tulisannya ada. Di sini ada power SW, reset SW, HDD LED dan power LED. Kita masukkan dulu untuk power SW. Perhatikan. Untuk plus itu selalu pada posisi sebelah kiri dari kita. Nah, berarti ini plusnya itu kuning. Kita masukkan ke sini. Seperti ini. Lalu reset. Di sini ada berwarna ungu. Resetnya. Kita masukkan bersebelahan seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan. Berikutnya adalah yang ini, power LED. Yang putih kita masukkan ke sini. Yang berwarna hijau kita masukkan ke sini. Ada pertanyaan, gimana kalau terbalik? Nah, biasanya kalau terbalik itu lampu tidak akan menyala. Lampu indikator pada casingnya itu tidak menyala. Berikutnya adalah HDD LED. Indikator buat hard disk apakah hard disk itu berjalan atau tidak. Ini bisa dikenali dari indikator lampu yang ada pada casing. Nah, ini dari sini jalurnya. HDD LED. Seperti ini rekan-rekan. Kalau sudah, berikutnya kita masukkan kabel USB dan audionya. Di sini saya sudah siapkan, walaupun nanti kita merakitnya tanpa casing dan sebetulnya nanti aturnya pakai casing. Tapi di sini untuk praktek pemula saja, biar mengenal. Perhatikan, di sini ada keterangan tulisannya audio. Dan yang satunya adalah USB. Seperti ini. Nah, kita masukkan yang USB, perhatikan soketnya. Yang ini tidak ada lubang, maka kita temukan pada yang tidak ada jarumnya di sini. Kita masukkan di sini seperti ini, rekan-rekan.
Ini terserah mau USB 1 atau USB 2, terserah, sama saja. Berikutnya audio juga sama, ada satu lubang yang tertutup dan di sini pun ada satu pin yang hilang. Berarti kita masukkannya secara yang sama sesuai dengan konektornya. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai rekan-rekan untuk pemasangan kabelnya. Berikutnya adalah kita akan memasangkan harddisk. Seperti ini, kita siapkan harddisknya di sini. Ini perumpamaan saja. Anggap saja ini harddisk ini berada di dalam sebuah casing. Lalu kita ambil power supply-nya. Nah, power supply seperti ini rekan-rekan. Di sini sengaja meja kerjanya sebetulnya saya kecil. Kita siapkan. Untuk harddisk, di sini kebetulan kita menggunakan harddisk SATA. Ya, harddisk SATA. Ini harddisk SATA. Di sini terdapat ada power SATA dan SATA data. Ini anggap saja seperti ini, nanti posisi pada casing. Nah, berikutnya kita pasangkan dulu. Kita ambil kabel SATA yang telah kita siapkan. Di sini pada motherboardnya sudah ada soketnya. Kita masukkan, ini ada kebetulan ada SATA datanya, itu ada kunciannya. Kita pasangkan seperti ini. Dan ini jangan sampai terbalik karena di sini ada lekukan. Ya, di sini pun ada. Di sini juga ada lekukan. Yang ini, ya, makanya kita temukan sama yang bilah di sini. Bilah di sini. Kita masukkan sini. Nah, seperti ini rekan-rekan. Berikutnya kita masukkan ke harddisk. Nah, seperti ini terdengar bunyi klik karena kebetulan menggunakan kunci. Berikutnya kita, kalau sudah, kita siapkan PGA-nya. Kita pasang PGA card-nya seperti ini. Di sini ada bilahnya. Di sini pun ada bilahnya. Kita pasangkan seperti ini. Ini anggap saja di dalam sudah terdapat di dalam sebuah casing. Seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, seperti ini. Berikutnya kita pasangkan konektor 24 pinnya pada motherboard yang dari power supply ke motherboard. Kita pasangkan. Dan ingat di sini ada kuncian rekan-rekan. Dan kuncian ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwasanya konektor 24 pin kita ini benar-benar masuk ke dalam lubang yang ada pada motherboard. Di sininya pun ada sama. Ada kuncian. Ya, ada kunciannya. Jadi ini harus benar-benar kita masukkan seperti ini. Tekan saja nggak apa-apa. Tapi yang jangan terlalu keras, pelan-pelan saja. Berikutnya adalah memasukkan konektor 4 pinnya. Ini tegangannya 12 volt. Ya, yang kuning ini 12 volt. Dan hitam itu masanya. Strumnya ada di sini di warna kuning. Kalau kita masukkan sama ada kunciannya rekan-rekan, hati-hati. Jangan sampai terbalik. Di sininya juga sama. Ada terdapat kuncian. Nah, maka kita masukkannya seperti ini. Nah. Baik rekan-rekan. Berikutnya adalah memasukkan ini. Power yang ini, power SATA ke dalam harddisk. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita tampakkan seperti ini rekan-rekan, ya, seperti ini.
Jadi sudah terpasang semuanya. Tinggal nanti kita akan mengetes apakah ini bisa tampil pada layar monitor atau tidak. Apakah masih perlu nantinya ada penyesuaian ataupun adanya kesalahan-kesalahan kecil yang harus kita perbaiki. Sampai sini aja dulu rekan-rekan. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Nanti kita akan tes menyala pada layar monitor. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar, berusaha terus, jangan menyerah, karena ini mudah dan kita yakinkan pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.